Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan memaparkan apa itu budaya sekolah, terutama bagaimana upaya untuk mengembangkan budaya sekolah tersebut. Nah, nanti akan dijelaskan mulai dari apa itu pengertian budaya sekolah, asas pengembangan, karakteristik, manfaat, hingga upaya untuk mengembangkan budaya sekolah tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Namun sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota kelompok presentasi kami. Yang pertama, Nada Az-Zahra, Sania Yolanda, Iza Gina, Muhammad Solehul Amin, dan Rivaldi Surya Atmaja. Baik, langsung saja kita menuju materi. Baiklah, mari kita membahas tentang budaya sekolah. Apa itu budaya? Secara etimologis, pengertian budaya berasal dari kata kolere yang berarti membajak tanah, mengolah dan memelihara ladang. Namun pengertian yang semula agraris lebih lanjut diterapkan pada hal-hal yang lebih rohani. Selanjutnya, secara terminologis, pengertian budaya menurut Montagu dan Dawson merupakan way of life, yaitu cara hidup tertentu yang memancarkan identitas tertentu pula dari suatu bangsa. Nah, dari bahasa Indonesia sendiri mengartikan kebudayaan dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Pendapat lain mengatakan bahwa kata budaya adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budidaya yang berarti daya dari budi. Karena itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa tersebut. Nah, lalu lanjut menurut Julian Peterson, John, dan Garat, budaya ialah inti keseluruhan yang kompleks. Ia merangkumi aspek-aspek seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, norma, adat, rasam, dan kemahiran-kemahiran lain, serta kebiasaan yang diwarisi ataupun diperoleh dan diaplikasi di dalam kehidupan. Kesemua elemen ini adalah penting dalam menguraikan suatu perkara ataupun perlakuan. Lalu, apa itu budaya sekolah? Budaya sekolah menurut Dan dan Peterson merupakan sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas. Sekolah sebagai sistem memiliki 3 aspek pokok yang sangat berkaitan erat dengan mutu sekolah, yakni proses belajar mengajar, kepemimpinan dan kemanajemen sekolah, serta budaya sekolah. Nah, budaya merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Budaya dapat dilihat sebagai perilaku, nilai-nilai sikap hidup, dan cara hidup untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan, dan sekaligus untuk memandang persoalan dan memecahkannya. Oleh karena itu, suatu budaya secara alami akan diwarisi oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang terakhir, pada intinya tuh budaya sekolah itu selalu dibangun oleh pikiran-pikiran individu yang ada di dalamnya. Pikiran individu yang paling besar porsi pengaruhnya adalah pikiran pemimpin atau kepala sekolah. Nah, kepala sekolah dengan berbagai wewenang yang dimilikinya tentu memiliki kesempatan untuk mengembangkan lebih banyak pikiran individunya dalam pikiran organisasi dibandingkan dengan individu lainnya, sehingga ia berkesempatan untuk menanamkan nilai-nilai baik dalam jumlah yang lebih banyak ke dalam budaya sekolah. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rivaldi ke materi berikutnya. Ya, selanjutnya adalah asas pengembangan budaya sekolah. Jadi selain mengacu kepada sejumlah prinsip-prinsip yang telah dipaparkan di atas, dalam upaya pengembangan budaya sekolah juga seyogianya berpegang pada asas-asas berikut ini. Yang pertama adalah asas kerjasama tim atau teamwork. Jadi pada dasarnya, sebuah komunitas sekolah merupakan sebuah tim, atau sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk itu, nilai kerjasama merupakan satu keharusan, dan kerjasama merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membangun kekuatan-kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh setiap personel yang ada di sekolah.
Dan yang kedua adalah asas keinginan. Keinginan di sini merujuk pada kemauan atau kerelaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kepuasan terhadap siswa dan masyarakat. Semua nilai di atas tidak berarti apa-apa jika tidak diiringi dengan keinginan. Jadi keinginan ini juga merupakan poin yang sangat penting karena kaitannya dengan loyalitas. Kemudian yang asas ketiga yaitu kegembiraan atau happiness. Nilai kegembiraan ini harus dimiliki oleh seluruh personil sekolah. Dengan harapan kegembiraan yang kita miliki akan berimplikasi pada lingkungan dan iklim sekolah yang ramah dan menumbuhkan perasaan puas, nyaman, bahagia, dan bangga sebagai bagian dari personil sekolah. Ya, jadi tidak mungkin ketika kita bekerja di dalam lingkup sekolah kemudian tidak memiliki asas kebahagiaan ini. Kita tidak menjalankannya dengan atas dasar kebahagiaan, dengan kacau, dengan susah, dengan hati yang berat. Maka saya jamin tidak akan berjalan dengan baik. Proses belajar mengajar, materi tidak akan tersampaikan. Maka dalam pekerjaan yang kita lakukan, apapun itu, intinya kita harus bahagia. Seperti itu. Menjalinnya dengan penuh kesenangan. Kemudian yang keempat adalah hormat, saling menghormati atau respect. Jadi rasa hormat ini merupakan nilai yang memperlihatkan penghargaan kepada siapa saja yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di luar lingkungan sekolah. Karena pasti citra sekolah itu akan tercermin dari bagaimana cara warga di sekolah itu berperilaku nggak hanya di dalam sekolah, tapi juga di luar sekolah. Ini sangat penting sekali. Sikap respek dapat diungkapkan dengan cara memberi senyuman dan sapaan kepada siapa saja yang kita temui. Bisa juga dengan memberi hadiah yang menarik sebagai ucapan rasa hormat, penghargaan atau apresiasi. Seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah jujur. Ya. Nilai kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam lingkungan sekolah. Baik kejujuran pada diri sendiri maupun kejujuran kepada orang lain. Tidak hanya di lingkup bidang sekolah saja. Dalam semua lini kehidupan, kejujuran itu adalah satu hal yang paling penting. Jadi, ini merupakan satu hal yang harus kita tekankan untuk membentuk pribadi yang objektif. Karena tanpa kejujuran, kepercayaan tidak akan diperoleh. Jadi, kepercayaan orang lain itu akan tercipta ketika mereka percaya bahwasanya kita adalah orang yang jujur. Nah, ini sangat sulit mendapatkan kepercayaan orang, oleh karenanya menjadi orang jujur itu sangat penting. Kalau peribahasa mungkin seperti ini. Orang cerdas itu banyak, tapi orang jujur itu yang sedikit. Nah, lebih baik menjadi orang jujur, pasti cerdas akan mengikuti. Ya, seperti itu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah disiplin. Ya, disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan pada peraturan dan sanksi yang berlaku dalam lingkungan sekolah. Disiplin yang dimaksudkan dalam asas ini adalah sikap dan perilaku disiplin yang muncul karena kesadaran dan kerelaan kita untuk hidup teratur dan rapi, serta mampu menempatkan sesuatu sesuai pada kondisi yang seharusnya. Nah, jadi teman-teman, disiplin di sini bukanlah suatu yang harus dan tidak harus dilakukan karena peraturan yang menuntut kita untuk taat pada aturan yang ada, atau aturan dan tata tertib yang dipajang di mana-mana, misalkan atribut ataupun itu tidak akan menjamin untuk dipatuhi apabila tidak didukung dengan suasana atau iklim lingkungan sekolah yang disiplin. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman. Untuk pembentukan budaya disiplin itu tidak hanya sekedar semboyan, tidak hanya sekedar dalam bentuk peringatan-peringatan, karena mungkin itu banyak sekali diabaikan oleh masyarakat saat ini. Tapi yang terpenting itu adalah pembiasaan dalam berbudaya disiplin. Dimulai dari siapa? Diri kita sendiri. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah sikap empati. Asas empati ini adalah kemampuan menempatkan diri atau dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, ini seharusnya manusia ini
sangat peka sekali terhadap sesamanya. Sehingga sikap ini perlu dimiliki oleh seluruh personel sekolah, dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, agar dalam berinteraksi dengan siapa saja dan di mana saja, mereka dapat memahami penyebab dari masalah yang mungkin dihadapi orang lain pada saat itu. Jadi kita dapat menumbuhkan budaya sekolah yang lebih baik karena dilandasi dengan perasaan yang saling connect, terhubung, dapat merasakan. Ketika teman kita ada masalah dan kita peka karena empati ini, kalau bahasa kitanya mungkin peka ya. Langsung kita, oh kamu begini, yaudah kita bantu, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah pengetahuan dan kesopanan. Pengetahuan dan kesopanan para personel sekolah yang disertai dengan kemampuan untuk memperoleh kepercayaan dari siapa saja akan memberikan kesan yang meyakinkan bagi orang lain. Jadi dimensi ini menurut para guru, staf dan kepala sekolah tampil profesional dan terlatih dalam memainkan peran yang memenuhi tuntutan dan kebutuhan siswa, orang tua, dan masyarakat. Sesuai dengan proporsi bidang keilmuan, jadi semuanya akan saling melengkapi. Selanjutnya, karakteristik budaya sekolah. Karakteristik budaya sekolah adalah pengetahuan dan hasil karya cipta komunitas sekolah yang berusaha ditransformasikan kepada peserta didik dan dijadikan pedoman dalam setiap tindakan komunitas sekolah. Pengetahuan tersebut terwujud dalam sikap dan perilaku nyata dalam komunitas sekolah, sehingga menciptakan warna kehidupan sekolah yang bisa dijadikan cermin bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Contohnya, kebiasaan peserta didik mencium tangan guru dan rutinitas sholat duha dan zuhur secara berjamaah di sekolah. Kemudian, dalam meningkatkan ciri khas, karakter, dan mutu sekolah perlu menciptakan budaya sekolah yang baik dan berbeda dengan sekolah lain, seperti melestarikan budaya-budaya yang bermutu, diantaranya adalah budaya religiusitas, budaya disiplin, dan budaya jujur. Yang pertama yaitu budaya religius. Budaya religius sekolah adalah nilai-nilai Islam yang dominan dan didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah setelah semua unsur dan komponen sekolah termasuk stakeholder pendidikan. Budaya sekolah merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang dapat diterima secara bersama, serta dilakukan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku Islami yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama di antara seluruh unsur dan personil sekolah, baik kepala sekolah, guru, staf, peserta didik, dan komite. Kemudian yang kedua yaitu budaya disiplin. Sebuah proses pendidikan tidak akan berhasil jika tidak ada penerapan disiplin kepada peserta didik. Disiplin adalah kemampuan memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang positif guna mencapai sebuah prestasi. Disiplin juga berarti kemampuan berbuat yang hanya memberikan manfaat bagi diri, orang lain, dan lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu budaya jujur. Budaya jujur merupakan salah satu fadilah yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kejujuran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain dan antara satu golongan dengan golongan lain. Yang selanjutnya yaitu manfaat budaya sekolah. Yang pertama, menjamin kualitas kerja yang baik. Dengan diterapkannya budaya sekolah, maka akan ada suatu kebijakan yang dibentuk agar ditaati oleh masyarakat sekolah. Yang dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat menjamin kualitas kerja mereka dengan baik. Yang kedua yaitu membuka seluruh jaringan komunikasi dari segala jenis dan level, baik komunikasi vertikal maupun horizontal. Nah, budaya sekolah ini diterapkan dengan harapan agar seluruh individu dalam sekolah itu memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya komunikasi antar warga sekolah. Karena
komunikasi yang baik, maka akan menimbulkan rasa kekeluargaan. Nah, komunikasi yang baik itu mencakup komunikasi vertikal maupun horizontal, yaitu baik hubungan antar sesama guru ataupun siswa dengan guru. Yang ketiga yaitu lebih terbuka dan transparan. Adanya budaya sekolah ini membuat masyarakat sekolah terbuka dalam melakukan segala kegiatan, baik mencakup informasi, komunikasi, atau bahkan budgeting. Yang keempat yaitu menciptakan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi. Nah, dengan adanya budaya sekolah ini akan meningkatkan kedekatan antar masyarakat sekolah yang menyebabkan munculnya rasa sama-sama dalam kondisi dan situasi tertentu. Hal ini yang memicu tumbuhnya rasa kebersamaan antar anggota sehingga menimbulkan rasa saling memiliki. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan. Orang-orang yang berada pada kelompok yang sama dan mempunyai kepentingan, tujuan, serta kondisi yang sama. Hal ini tuh menyebabkan tumbuhnya rasa solidaritas dalam diri mereka. Dan semakin dipupuk rasa solidaritas tersebut, maka akan timbul rasa kekeluargaan. Nah, yang selanjutnya yaitu jika menemukan kesalahan akan segera dapat diperbaiki. Apabila seluruh warga sekolah itu menerapkan sifat transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi, maka apabila terjadi suatu kesalahan itu dapat segera diketahui dan diingatkan oleh anggota yang lain. Jadi akan lebih mudah untuk diperbaiki. Yang terakhir yaitu dapat beradaptasi dengan baik terhadap perkembangan iptek. Budaya sekolah tentunya memiliki tujuan dan memiliki orientasi maju untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, budaya sekolah pasti dapat beradaptasi dengan baik dengan ilmu perkembangan teknologi yang modern. Nah, selain manfaat di atas, ada pula manfaat lain dari budaya sekolah yang diperoleh oleh individu dan kelompok. Yang pertama yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Yang kedua yaitu pergaulan lebih akrab. Yang ketiga, disiplin meningkat. Jadi rasa disiplin setiap individu dalam kelompok tersebut akan meningkat. Yang selanjutnya yaitu pengawasan fungsional dapat lebih ringan. Jadi apabila warga sekolah menerapkan transparansi dalam segala kegiatannya, maka pimpinan dalam mengawasinya tuh lebih mudah dan lebih ringan gitu loh. Yang selanjutnya yaitu muncul keinginan untuk selalu ingin berbuat proaktif. Dan yang selanjutnya yaitu belajar berprestasi terus. Yang terakhir yaitu selalu ingin memberikan yang terbaik bagi sekolah, keluarga, orang lain, dan diri sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upaya pengembangan budaya sekolah. Pertama, ada berfokus pada visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi, pengembangan budaya sekolah harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Fungsi dari tiga itu bertujuan untuk mengarahkan pengembangan budaya sekolah.
Yang kedua ada penciptaan komunikasi formal dan informal. Komunikasi merupakan dasar bagi koordinasi di dalam sekolah, termasuk dalam menyampaikan pesan-pesan penting budaya sekolah. Komunikasi informal sama pentingnya dengan komunikasi formal. Jadi, kedua jalur komunikasi tersebut sangat perlu digunakan dalam penyampaian pesan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada inovatif dan bersedia mengambil resiko. Inovatif dan kesediaan mengambil resiko menjadi salah satu dimensi di budaya organisasi. Setiap perubahan budaya sekolah dapat menyebabkan adanya resiko yang harus diterima. Karena ketakutannya akan resiko dapat menyebabkan kurang beraninya seorang pemimpin mengambil sikap dan keputusan dalam waktu yang cepat. Keempat, ada memiliki strategi yang jelas. Pengembangan budaya sekolah perlu mempunyai landasan strategi dan program. Strategi melingkupi cara-cara yang akan ditempuh, sedangkan program melingkupi kegiatan operasional yang akan dilakukan. Kelima, ada berorientasi kinerja. Pengembangan budaya sekolah perlu dihadapkan pada suatu sasaran yang dapat diukur, karena sasaran yang dapat diukur dapat mempermudah pengukuran kinerja pada suatu sekolah. Keenam, ada sistem evaluasi yang jelas. Dalam kinerja pengembangan budaya sekolah perlu evaluasi secara rutin serta bertahap. Ada jangka pendek, sedang, dan jangka panjang. Karenanya perlu dikembangkan sistem evaluasi terutama dalam hal kapan dilakukannya, siapa yang akan melakukannya, dan mekanisme tindak lanjut yang harus dilakukan. Yang ketujuh, ada memiliki komitmen yang kuat. Komitmen dari pemimpin dan juga warga sekolah sangat menentukan penerapan pada program-program pengembangan budaya sekolah. Beberapa bukti menunjukkan bahwa komitmen yang lemah, terutama dari pimpinan, dapat menyebabkannya program yang tidak dapat terlaksana dengan baik. Yang kedelapan, ada keputusan berdasarkan konsensus. Ciri suatu budaya yang positif yaitu pengambilan keputusan partisipatif yang berujung pada pengambilan keputusan secara konsensus. Meskipun dalam hal itu tergantung pada pengambilan keputusan, tetapi pada umumnya konsensus dapat meningkatkan komitmen para anggota organisasi dalam melaksanakan keputusan tersebut. Kesembilan, ada sistem imbalan yang jelas. Pengembangan budaya sekolah seharusnya disertai dengan sistem imbalan walaupun tidak selalu dengan uang ataupun barang. Bentuk lainnya dapat berupa penghargaan atau poin terutama bagi siswa yang dapat menunjukkan perilaku yang positif dan sejalan dengan pengembangan budaya sekolah. Yang terakhir ada evaluasi diri. Evaluasi diri merupakan salah satu alat untuk mengetahui adanya masalah yang dihadapi di sekolah. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara pendekatan, pendapat, atau dengan skala penilaian diri. Baik, terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pendapat, pertanyaan, ataupun tanggapan, saya persilahkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.